Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diva Syukra Nabila, Habibatul Khairiyah, Lydia Afrita, dan Mutiara Karisma Riyadi. Kali ini kami akan menjelaskan cara menggunakan virtual lab dengan PET simulation dan menjelaskan data serta pembahasannya mengenai momen inersia benda tegar. Untuk materinya akan dijelaskan oleh Diva Syukra Nabila. Kepada Diva, disilahkan. Nah, sebelum kita masuk pada cara penggunaan virtual lab dengan PET simulation dan menjelaskan data serta pembahasannya, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu momen inersia dan tujuan praktikum yang akan dilakukan. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Selanjutnya, tujuan dari percobaan momen inersia ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui nilai momen inersia benda tegar. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan massa dengan momen inersia apabila radiusnya sama. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan radius dengan momen inersia apabila massanya sama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan virtual lab dengan PET simulation mengenai materi momen inersia benda tegar. Cara menggunakan virtual lab dengan PET simulation. Yang pertama, masuk ke link yang telah disediakan. Selanjutnya, pilih icon moment of inertia. Yang ketiga, aturlah radius dan massa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, lakukan percobaan untuk mendapatkan hasil dari momen inersia dengan cara klik tombol Go pada Virtual Lab PET Simulation. Dan yang terakhir, catat hasil percobaan yang telah dilakukan pada tabel data yang telah disediakan. Nah, setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan 2 buah tabel data sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa pada tabel 1 ini merupakan hubungan antara massa dengan momen inersia apabila radiusnya sama. Nah, di sini kami mengambil 4 buah percobaan dengan radius yang sama, yaitu sebesar 1 meter dengan massa yang berbeda. Yang pertama, kami mengambil massanya sebesar 0,1 kg. Maka didapatkan hasil momen inersianya sebesar 0,05 kg meter kuadrat. Yang kedua, dengan massa 0,15 kg, maka didapatkan hasil momen inersianya sebesar 0,075 kg meter kuadrat. Yang ketiga, massa dengan nilai 0,2 kg dengan hasil momen inersianya sebesar 0,1 kg meter kuadrat. Dan yang terakhir, dengan massa 0,25 kg dengan momen inersianya sebesar 0,125 kg meter kuadrat. Selanjutnya, pada tabel kedua ini merupakan hubungan antara radius dengan momen inersia apabila massanya sama. Di sini kami juga mengambil 4 buah percobaan dengan massa yang sama, yaitu sebesar 0,2 kg dan radius yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu radiusnya sebesar 0,5 meter. Maka didapatkan hasil momen inersianya sebesar 0,025 kg meter kuadrat. Yang kedua, dengan radius 1 meter, maka didapatkan hasil momen inersianya sebesar 0,1 kg meter kuadrat. Yang ketiga, radiusnya sebesar 1,5 meter dengan hasil momen inersianya sebesar 0,225 kg meter kuadrat. Dan yang terakhir, radiusnya sebesar 2 meter, maka didapatkan hasil momen inersianya sebesar 0,4 kg meter kuadrat. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, nah dapat kita lihat bahwa pada tabel 1, hubungan massa dengan momen inersia ini jika radiusnya sama adalah sebanding. Nah, dapat kita lihat pada tabel data
bahwa semakin besar massa yang kita gunakan, maka nilai momen inersia yang didapatkan akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Hal ini dapat kita buktikan dengan melalui grafik berikut ini. Nah, bisa kita lihat pada grafik yang telah tertera, yaitu grafik hubungan massa dengan momen inersia. Nah, telah jelas ya bagi kita bahwa grafiknya ini semakin lama akan semakin ke atas atau naik. Nah, ini juga dikarenakan ketika kita menentukan massanya yang semakin lama juga semakin besar. Nah, sehingga nilai momen inersia yang didapatkan juga akan semakin lebih besar pula. Walaupun radius yang kita gunakan tetap saja atau sama. Nah, sehingga ini menandakan bahwa hubungan massa dengan momen inersia ini sebanding atau berbanding lurus. Nah, selanjutnya, dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada tabel 2, dapat kita lihat bahwa hubungan radius dengan momen inersia jika massanya sama adalah sebanding. Nah, dapat kita lihat pada tabel data bahwa semakin besar radius yang kita gunakan, maka nilai momen inersia yang didapatkan akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat grafik berikut ini. Nah, bisa kita lihat pada grafik yang telah tertera, yaitu grafik hubungan radius dengan momen inersia. Nah, telah jelas juga ya bagi kita bahwa grafiknya semakin lama semakin ke atas atau semakin naik. Nah, ini juga dikarenakan ketika kita menentukan radiusnya yang semakin lama juga semakin besar. Sehingga nilai momen inersia yang didapatkan juga akan semakin lebih besar. Walaupun massa dari percobaan yang kita gunakan itu tetap atau sama. Nah, begitu juga ya kalau nilai radius yang kita masukkan itu semakin lama semakin kecil, maka nilai momen inersia yang kita dapatkan juga akan semakin kecil. Sehingga ini menandakan bahwa hubungan radius dengan momen inersia ini juga sebanding atau berbanding lurus. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai cara menggunakan virtual lab dengan PET simulation. Sehingga kami berharap teman-teman bisa juga menggunakan PET simulation ini nantinya dalam menentukan momen inersia ini. Dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai data yang kami dapatkan, yaitu tadi ada 2 tabel. Yang satu hubungan massa dengan momen inersia jika radiusnya sama. Yang kedua yaitu hubungan radius dengan momen inersia apabila massanya sama. Dan juga telah dijelaskan tadi mengenai pembahasan dan grafik yang didapatkan, yaitu semakin lama akan semakin naik juga. Nah, oke, baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Dari percobaan yang telah kami lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya massa dan radius, maka kita dapat menentukan langsung nilai dari momen inersia. Dan juga kita telah ketahui bersama bahwa hubungan momen inersia dengan radius dan massa adalah sebanding atau berbanding lurus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.